boleh lebih dekat dengan Tuhan. Kita ditarik kepada keinginan untuk mengenal Tuhan. Ini menjadi satu sukacita yang perlu kita renungkan, yang perlu kita selalu banggakan sebagai umat Tuhan. Kebanggaan kita adalah ketika kita mengenal Tuhan dan merasakan cintanya. Satu sukacita juga, hari ini adalah hari kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas dari jajahan penjajah, baik penjajah dari Belanda maupun Jepang. Namun pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang mengingatkan bangsa Israel yang terbebas dari jajahan, dari perbudakan Mesir, dan menjadi satu simbol untuk mengingatkan kita umat terbebas dari perbudakan dosa. Jadi hari ini adalah hari yang komplit dalam kemerdekaan. Dari jajahan. Apa suara saya jelas sekarang? Jelas, Pendeta. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Tante Baby yang sudah mendoakan saya dan mendoakan kita semua untuk boleh menjadi alat Tuhan dan boleh layak di hadapan hadirat Tuhan untuk mempelajari firman-Nya. Pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini, pada siang hari ini, berjudul satu hal yang penting. Kalau saudara-saudara adalah seorang pembelajar Alkitab, jangan pernah lupa dengan sistem ini. Mengapa? Kita terima atau tidak, semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu, konsep sanctuary yang ditanamkan. Di dalam beberapa informasi, kalau saudara baca kitab Injil, Yesus selalu menghubungkan masalah keselamatan dengan peristiwa sanctuary. Peristiwa suci, sarana untuk mengajarkan orang Israel, bahkan dunia ini, kebenaran mengenai keselamatan. Tes, apa ini sudah bagus? Iya, sudah Pak. Oke. Iya. Saya di sini pakai 3 jaringan. Jadi kalau jaringan yang satu hilang, saya pakai yang satu. Mungkin karena 17 Agustus ya, mungkin banyak orang libur dan pakai Telkomsel, jadi bergangguan Telkomsel ini. Baik. Saya kembali kepada topik kita. Oke. Ya. Jadi mengapa kita perlu belajar sanctuary? Bagi saya ini adalah satu hal yang penting untuk kita pembelajar-pembelajar Alkitab untuk lebih memahami konsep-konsep pikiran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Satu kutipan yang ingin saya bacakan di sini, dia katakan begini, bait suci sebagai sarana untuk mengajarkan orang Israel dan bahkan dunia ini kebenaran mengenai keselamatan. Cobalah untuk mengerti pekerjaan Kristus terpisah dari upacara bait suci Ibrani. Sangatlah sulit. Saudara akan mengalami masalah untuk memahami akan konsep keselamatan
yang diajarkan Yesus, kalau kita kehilangan arah dari konsep sanctuary atau konsep Ka'bah, boleh lebih dekat. Sebagai satu contoh, ketika 1 Petrus 1 ayat 19 dia katakan kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini contoh satu. Dari mana konsep ini datang? Konsep keselamatan ini datang dari sistem Ka'bah. Dari sistem Ka'bah. Dan yang berikut juga, mungkin kita boleh buka dalam kitab Ibrani, pasal 6, ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kitab Ibrani pun saudara tidak akan pernah pahami. Sehubungan dengan pekerjaan Yesus sekarang di sorga, kita tidak akan pernah pahami kalau kita tidak pernah mengenal atau mengetahui konsep keselamatan yang diajarkan Tuhan melalui Ka'bah. Saya di sini bukan berbicara mengenai Ka'bah di Mekah, tetapi Ka'bah Yerusalem. Kita berbicara mengenai tabernakel. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani, untuk kata Ka'bah itu disebut dengan mikdash, yang berasal dari satu kata, akar katanya kadesh, atau kadesh atau kadosh, yang artinya diasingkan atau kudus, disendirikan, dipisahkan dari, itu arti kadesh. Dan juga untuk kata tabernakel, dalam bahasa Ibrani disebut mishkan, yang artinya dwelling place, tempat bermukim. Jadi dengan pengertian Ka'bah itu dari kata mikdash, artinya itu adalah tempat yang diasingkan, dan juga sebagai satu tabernakel atau mishkan yang disebut sebagai tempat tinggal untuk menyatakan bahwa Allah ingin tinggal di tengah-tengah. Dia bukan hanya kata tinggal, tapi bermukim. Karena dia gunakan bukan stay, tapi dwell. Jadi dia ingin bermukim di tengah-tengah umatnya. Mengapa? Karena Tuhan sangat rindu untuk bersama-sama dengan ciptaannya. Dia rindu sekali. Hanya yang membatasi kita dengan dia adalah dosa. Dan dosa ini harus diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Makanya di dalam sistem yang Tuhan ajarkan ini yang akan kita pelajari sekarang. Jadi nanti untuk minggu depan kita datang kepada pembahasan yang kedua. Tapi pada hari ini kita datang kepada dasar dari pengenalan, artinya pengenalan kepada tempat kudus itu. Supaya juga saudara-saudara bisa paham di rumah apa yang dikatakan Yesus ketika dia hendak mau disalibkan. Dia katakan, rombak bait kudus ini, dalam 3 hari aku membangunnya. Sementara dia merujuk kepada dirinya sendiri, kata firman Tuhan. Makanya kita tidak akan pahami semua apa yang Yesus katakan kalau kita tidak mengerti dengan persis mengenai Ka'bah ini. Bukan hanya itu. Ketika Yesus tersalib, ada tirai yang dirobekkan. Saudara kalau hanya dengar ikut ceritanya, wah tirai dirobekkan. Mungkin kita bertanya, kenapa tirai itu dirobekkan? Apa hubungannya Yesus yang mati dengan tirai Ka'bah dirobekkan? Nah, ini semua punya hubungan dengan sistem Ka'bah. Jadi, pada siang hari ini, kalau ada pertanyaan, sebentar kita akan bahas bersama-sama. Tetapi saya akan sedapat mungkin kita akan pelajari perlahan-lahan sehubungan dengan Ka'bah ini. Kita belajar dulu dari bangunannya. Ketika Tuhan
berbicara kepada Musa dalam Keluaran 25, dia katakan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini tujuan Tuhan membangun Ka'bah. Pertama, supaya dia boleh diam di tengah-tengah umatnya. Mengapa Yesus datang di dunia? Supaya dia boleh diam dengan umatnya. Makanya dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi konsep Immanuel itu bukan nanti datang di kitab Matius. Konsep Immanuel itu sudah ada sejak permulaan. Allah beserta kita. Waktu bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, dia beserta umat. Dia tidak meninggalkan umat. Nah, di dalam pembentukan Ka'bah, Tuhan perintahkan mereka untuk membawa persembahan. Jadi di dalam pembentukan tabernakel ini ada dua jenis persembahan. Yang pertama persembahan materi. Terdapat dalam Keluaran 25 ayat 1-7. Yang kedua persembahan jasa dan keahlian. Kebanyakan kalau di antara kita bangun gereja cuma pikir itu materi melulu. Makanya uang, dan uang. Betul tidak? Pernah nggak kita berpikir ada persembahan jasa? Artinya kalau orang tahu tukang bangunan, nggak usah dibayar. Tapi yang saya heran, sudah satu jemaat, duduk satu tempat duduk, begitu bangun gereja dia minta gaji. Bukan sedikit saya dapat seperti itu. Sama-sama bangun gereja yang sama. Begitu mau bangun gereja, dia minta gaji. Padahal di dalam konsep Alkitab pembangunan Ka'bah saja, persembahan itu bukan hanya berupa materi, uang dan sebagainya. Tidak. Harus ada jasa maupun keahlian. Kalau punya mobil pick up, pakai mobil itu angkat barang, nggak usah pungut biaya. Itu sudah persembahan. Tapi ini dengan bensin dihitung. Ambil uang jemaat, bayar bensin. Mengapa? Untuk pembangunan gereja. Bayangkan saudara, betapa jahatnya manusia sekarang. Mereka main hitung dengan Tuhan. Bangsa Israel Tuhan sudah ajarkan. Persembahan materi dan persembahan jasa itu harus diberikan. Dan cara berikan bagaimana? Sukarela. Makanya orang kalau nggak mau kasih sukarela, nggak usah. Tinggalkan itu. Karena itu tidak akan pernah jadi berkat. Itu berbahaya. Dan Tuhan suruh dia perintahkan Musa untuk memungut persembahan khusus untuk membangun sebuah Ka'bah yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Musa supaya Tuhan boleh tinggal dengan umatnya di tengah-tengah mereka. Dia mulai menyuruh Musa membangun. Saudara, kalau buka Alkitab, saudara punya Alkitab di rumah, Musa ada rapat dengan Tuhan. Ini yang membuat sampai bangsa Israel agak sedikit murtad. Mereka sampai bentuk lembu dan mereka sembah. Peristiwa Tuhan dengan Musa ada rapat itu. Dari kitab Keluaran pasalnya yang ke 20 pasal 20. Pasal 20 Tuhan duduk dengan Musa sampai di kitab Bilangan pasal 10. Mereka bahas mengenai bagaimana membangun Ka'bah dan bagaimana kelayakan mereka untuk berada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Karena Tuhan mau hadir. Jadi Tuhan siapkan kelayakan mereka. Tuhan itu adalah Allah yang beraturan. Saudara, ini di padang gurun, toilet bukan sama seperti toilet kita sekarang. Mereka gali tanah sendiri. Dan Tuhan atur sistemnya supaya tidak bau. Saudara bayangkan, sampai makanan mereka, pakaian mereka, dia atur. Saudara baca itu di kitab-kitab aturan, kitab imamat. Dari Keluaran pasal 21,
mengenai hak-hak Ibrani, hak-hak budak, bagaimana hidup kudus di kitab Imamat, semua Tuhan jabarkan kepada Musa karena Tuhan akan tinggal dengan mereka. Itu nak main-main, saudara. Makanya sedemikian kita, kata kitab Roma, engkau adalah Ka'bah Allah, Roh Kudus tinggal dalam kamu. Jangan kita kotori tubuh ini. Tuhan saja waktu hadir di tengah bangsa, dia atur sedemikian rupa. Bagaimana bangsa ini harus berdisiplin. Dia atur dengan berbagai aturan yang disebut dengan Torah. Dan Tuhan mulai menyuruh Musa membuat pagarnya. Jadi saudara lihat ini di gambar. Kita sekarang kita perhatikan gambar-gambar ini. Ini yang disebut dengan Ka'bah. Jadi Tuhan mulai rancang dari pelatarannya. Ini pelataran Ka'bah. Dan pelataran itu dipagari. Pagar semua ini, saudara, bukan sembarang Tuhan pilih. Tidak. Dia atur karena semua ini akan menjadi simbol kepada Yesus. Mulai dari pagarnya harus terbuat dari lenan putih halus yang melambangkan putih, melambangkan kesucian Kristus. Dan perhatikan ukuran-ukurannya. Utara dan selatan itu 100 hasta panjangnya. Ini panjang begini. Ini 100 hasta. 100 hasta saya hitung kali 45 cm karena satu hasta itu 45 cm. Dia dapat 4.500, berarti 45 meter. Panjang, dia punya panjang pagar ini untuk pelataran 45 meter. Lebarnya, dia taruh di sini 50 cubits atau 50 hasta. Itu sama dengan 22,5 meter. Bagian timurnya ada gerbang. Gerbangnya itu dibagi dua pinggir-pinggirnya. Masing-masing 15 hasta atau sekitar 6,75 meter. Sehingga besar pintu bagian depan ini pintu bagian depan sebelah timur, dia menjadi 20 hasta atau 9 meter. Lumayan luas ya. Pintu 9 meter itu lebar kah tidak? Lebar ya. Karena mereka mau bawa masuk di dalam itu korban berupa lembu sapi. Dan pintu itu tidak sembarang Tuhan rancang. Dia katakan harus ada tiang-tiangnya dan pengait gantungan alas tembaga. Pintunya gerbang, warna-warna kain yang dia gantungkan ada 4 warna. Ungu tua, ungu muda, merah kirmisi, dan putih lenan. Ini, saudara bisa baca sendiri dalam Keluaran 38 ayat 9-20. Saya hanya buat mempermudah kita belajar saja. Jadi, ini pintunya. Gerbangnya. Kenapa dia pilih 4 warna? Saudara pernah pikir ini kenapa 4 warna? Ini menjadi simbol 4 sinoptik Injil. Matius menonjolkan kesetiaan Yesus sebagai raja. Itu menjadi simbol warna ungu. Markus menonjolkan kebesaran Kristus. Warna ungu tua, ungu muda. Lukas menonjolkan Kristus sebagai penyembuh dan pengorbanannya. Warna merah, kirmisi. Sebagai penebus dosa. Merah kirmisi ini melambangkan dosa. Dan Yohanes menonjolkan kesucian dan kemuliaannya sebagai anak Allah, warna putih. Saudara perhatikan, 4 warna ini bukan sembarang Tuhan pilih. Karena dia punya maksud yang indah di depan. Karena semua warna ini menggambarkan karakter Kristus semuanya. Dan ingat dalam Yohanes 10 ayat 7-9 Yesus katakan, dialah pintu menuju ke domba-domba itu. Jadi dari mulai gerbang sampai pagar pelataran
itu sudah menjadi simbol Kristus. Ini yang kita kenal dengan tipologi. Lambang, perlambangan. Dan berikut, perlengkapan di pelataran Ka'bah. Dimulai dari mesbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga. Ini terdapat dalam Keluaran 27 ayat 1-8. Ini mesbah itu, saudara. Ini gambarnya, saudara lihat di atas. Jadi masuk gerbang, yang lebih dahulu akan saudara temukan adalah mesbah korban bakaran. Yang memiliki tanduk-tanduk. Nanti berikut kita belajar sistem upacaranya. Kalau hari ini saya hanya perkenalkan materi-materi yang ada di Ka'bah itu, karena semua materialnya itu menggambarkan Kristus sendiri. Dia terbuat dari kayu penaga dengan tanduk-tanduknya yang disalut dengan tembaga. Mengapa? Tuhan itu hebat. Saya berpikir, kenapa dia pakai tembaga, bukan pakai emas? Karena orang kalau bawa korban, darahnya imam ambil, dia ambil darahnya, dia percikan di tanduk-tanduk mesbah. Dia tidak bawa ke dalam Ka'bah. Upacara korban harian, dia hanya sampai di sini. Itu pekerjaan imam. Dia tidak masuk ke dalam Ka'bah di dalam. Pekerjaan pengampunan dosa hanya sampai di sini. Untuk setiap hari. Jadi darah itu dia percik selalu di tanduk-tanduk mesbah. Makanya saya pikir, Tuhan ini hebat. Tembaga itu dia tidak akan menahan bau busuk, amis. Kalau dia pilih logam yang lain, itu pasti amis. Coba dia pakai emas. Pasti bau busuk di situ. Tapi di sini ada api, api bakaran, dan tanduk mezbah. Jadi ketika dia percik darah itu di situ, sudah selesai, tidak bau dia. Tidak bau amis. Tuhan memang maha atur. Dari sistem yang saya lihat memang Tuhan kita hebat. Makanya akhirnya saya juga dalam belajar Ka'bah begini, saya mendapat inspirasi lebih baik menurut kepada Tuhan. Kita aman dan kita jadi bersih. Daripada kita ikuti kata hati kita yang kita pikir benar. Ikut Tuhan. Lihat dia punya sistem pengaturan. Dan panjang 5 hasta ini panjangnya 2,25 meter. Lebar 2,25 meter. Tinggi 1,35 meter. Nggak terlalu besar ya. Tapi inilah mesbah korban bakaran. Ini menjadi simbol kematian Kristus di sini. Yesus sebagai korban di mesbah itu. Ibrani 9 ayat 12-14. Yesus menjadi korban di sana. Nah, instrumen yang kedua ada bejana pembasuhan. Saudara, bejana pembasuhan ini dalam Keluaran 30 ayat 17-21. Tuhan bilang, buat alas pembasuhan bejana itu dari tembaga. Dan uniknya, di pasal 38 ayat 8, bejana ini, saudara tahu dibuat dari apa? Cermin-cermin para wanita, para perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saya mau tanya, kenapa Tuhan suruh cermin-cermin wanita yang menjadi bejana pembasuhan ini? Ada enggak saudara pernah tahu konsep teologis berpikir ini? Sehubungan dengan bejana pembasuhan. Ini menggambarkan pengorbanan seorang wanita. Saya mau tanya, paling lama depan cermin siapa? Cowok atau cewek? Mana yang paling lama di depan cermin? Perempuan atau laki-laki? Sekarang laki-laki pendeta malah. Pertanyakan laki-laki demikian, Kak Cimia. Di depan cermin biasanya paling lama itu perempuan. Kenapa paling lama dia? Makanya ketika Tuhan suruh mengambil cermin dari mereka, jadikan itu bejana pembasuhan, menjadi bagian Ka'bah. Dia mengajarkan pengorbanan di sana.
ada roh pengorbanan di sana. Perempuan lebih baik, saya berpikir lebih baik mereka itu hilang sisir, jangan hilang cermin. Betul tidak? Seolah-olah itu bagian dari jiwa mereka. Jadi bayangkan waktu Tuhan suruh cermin-cermin mereka ini diberikan untuk dibangun sebuah bejana pembasuhan. Roh penyangkalan diri di sana diajarkan. Karena itu menggambarkan roh Kristus. Dia suruh mereka buat itu. Ini Tuhan yang suruh. Bukan hanya itu, air yang diisi saja itu diambil dari batu karang yang Tuhan ada suruh Musa tunjuk tapi dia pukul. Pengorbanan Kristus di sana. Yesus dianiaya di situ. Dan air yang keluar dari situ adalah air pengorbanan. Makanya di dalam simbol bejana pembasuhan ini menjadi simbol pengorbanan Kristus. Ini berurutan dengan simbol yang ada di mesbah korban. Berurutan mereka. Sama dengan yang ada di bejana ini. Makanya ini juga bejana menjadi lambang atau menjadi simbol baptisan. Penyucian. Tidak ada orang yang dapat baptis kalau dia tidak datang dengan pengorbanan diri. Kalau dia mau menerima Kristus, dia harus korbankan dirinya. Korbankan harga dirinya. Tidak ada orang yang akan menerima Kristus tanpa pengorbanan dirinya. Tanpa mengorbankan harga dirinya. Entah dia itu akan dihina, dikucilkan, dibenci. Ini yang akan mereka alami. Ketika mereka mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Roh pengorbanan yang ditonjolkan di sana. Dan air itu menjadi gambaran Kristus sendiri ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14, Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Yesus katakan, dia adalah air yang hidup. Yesus adalah air hidup itu. Kita minum air itu akan mengeluarkan mata air dari dalam. Jadi saudara lihat, mulai dari pagar, gerbang, mesbah korban bakaran, sampai pada kandil, masih melambangkan Kristus. Sekarang masuk kepada kemah Ka'bah. Ada apa di dalam kemah ini? Saudara, semua yang Tuhan bentuk ini, semua menggambarkan Yesus. Tidak ada yang tidak. Setiap instrumen yang ada. Kita mulai dari kemahnya dulu. Ukuran kemah Ka'bah itu panjang 30 hasta. Jadi ini gambarnya. Ini ukuran panjang kemah ini. Dari sini ke sini, panjangnya itu 30 hasta atau kurang lebih 13,5 meter. Lebar dan tinggi 10 hasta, 4,5 meter. Ini ukuran dari Ka'bah itu. Dan Ka'bah ini dibagi dua. Ini bilik suci, dan di sini bilik maha suci. Saudara bisa lihat ya kursor saya. Ini bilik suci, ini bilik maha suci. Panjang untuk bilik suci ini 20 hasta atau sekitar 9 meter. 9 meter dia punya panjang. Lebar 10 hasta. Sama dengan lebar umumnya. 4,5 meter. Bilik maha suci, panjangnya ini 10 hasta. Atau 4,5 meter. Dan uniknya, itu Tuhan suruh tutup dengan perlengkapan ini. Jadi ada 4 jenis kain yang Tuhan suruh menutup Ka'bah itu. Kain yang paling dalam, yang disebut dengan tudung tabernakel, atau yang dibuat dari kain lenan halus berwarna putih, ditenun dengan lukisan kerub, sebagai lambang kemurnian kerub yang berjaga. Sebagaimana Ka'bah ini, yang menjadi simbol tubuh Yesus. Bagian dalam kain lapisan paling dalam, dia bilang harus dari kain lenan halus
yang ditenun dengan lukisan kerub. Demikian hati Yesus yang paling dalam, memantulkan kesucian dan kemuliaan kerubium. Ini tubuh Yesus ini. 4 lapisan ini menggambarkan siapa dia dan bagaimana dia akan jadi. Dan lapisan yang kedua, yang terbuat dari bulu kambing. Saudara, di dalam perumpamaan kambing yang Yesus selalu ungkapkan dalam kitab Matius, kambing selalu digambarkan sebagai orang berdosa. Saudara tahu dalam 2 Korintus 5:21. Coba baca dengan saya. Tolong baca 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita Bible study ini ya. Coba tolong baca 2 Korintus 5 ayat 21. Apa dia katakan di sana? Yesus sebagai apa dijadikan? 2 Korintus 5 ayat 21 Iya. yang menyatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat itu. Yesus dijadikan dosa. Makanya gambaran dari tutup Ka'bah ini menggambarkan dia. Lapisan pertama menggambarkan karakter dia yang suci bersih, tidak kenal dosa. Ada kemuliaan kerubium. Tetapi di waktu di hal yang sama, dia juga dinyatakan dosa. Supaya dengan demikian kita dapat dibenarkan. Tudung yang ketiga, tudung kulit domba yang diwarnai merah. Ini menjadi simbol penebusan. Domba yang terbuat dari kulit domba yang terbuat dari kulit domba itu dan diwarnai dengan warna merah. Menggambarkan pekerjaan penebusan yang Yesus akan lakukan. Dan yang terakhir, saudara baca di sana, tudung kulit lumba-lumba. Saya mau tanya, dari mana mereka tangkap lumba-lumba di padang pasir? Coba tolong baca dengan saya Yeskel 16 ayat 10. Yeskel pasal 16 ayat 10. Saudara baca di Alkitab, memang dia bilang itu kulit lumba-lumba. Tetapi kita harus memahami lebih dalam. Yeskel 16 ayat 10. Ada yang bisa baca, tolong baca dengan saya. Yeskel 16 ayat 10. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Ada nak kulit lumba-lumba dijadikan sendal? Tidak ada. Jadi sebenarnya ini bukan kulit lumba-lumba. Ini sejenis hewan yang serupa dengan luwak. Biasa di zaman Israel, hewan ini kulitnya mereka gunakan untuk menjadi sendal. Karena kulitnya agak keras. Jadi sebenarnya bukan kulit lumba-lumba. Hanya saya sendiri bingung kenapa ini diterjemahkan menjadi lumba-lumba. Karena dari mana mereka tangkap lumba-lumba di padang pasir? Ini salah satu beberapa komentar yang saya baca dari komentator Alkitab. Jadi sebenarnya itu bukan lumba-lumba, tetapi itu adalah sejenis binatang luwak, seperti luwak, yang kulitnya yang sering mereka gunakan untuk menjadi sendal. Dan kulit itu kasar bentuknya. Bukan lembut. Saudara, tidak lembut. Makanya ketika itu menjadi lapisan terakhir dari tudungan Ka'bah itu, demikian gambaran yang diberikan oleh kitab Yesaya pasal 53. Yesus itu semaraknya pun tidak. Jadi kelihatan dari luar, dia itu kasar. Sebagaimana Ka'bah ini kelihatan dari luar tidak indah. Tetapi dengan kulit itu dia melindungi Ka'bah itu dari hujan dan panas. Dari sengatan panas di tengah padang belantara. Saudara lihat, unik kulit ini walaupun berjalan di padang pasir itu panas sekali loh.
Tapi kaki mereka tidak akan panas, terasa panas. Sama dengan ini, tudung. Ditudung dengan kulit ini, sehingga mereka di dalam tidak terasa panas. Karena sistem kulit ini dia menyerap panas ke atas. Dia tarik itu panas. Dia bukan panas dan dia serap masukkan ke dalam, tidak. Dia serap keluar itu panas. Ini unik dari kulit ini. Dan Tuhan pilih kulit ini, walaupun tidak kelihatan indah, tetapi fungsinya begitu hebat. Fungsinya sangat-sangat baik, menjadi simbol utama di dalam ciri khas fisik Yesus yang digambarkan oleh kitab Yesaya sendiri. Dia semaraknya pun tidak. Tidak ada orang yang senang untuk melihat dia. Sampai dia tidak terhitung di antara kita. Tetapi oleh bilur-bilurnya lah engkau menjadi sembuh. Saudara lihat, dari lapisan-lapisan ini sudah menggambarkan Kristus itu sendiri. Datang kepada ruangan Ka'bah ini, yang dibagi 2 bilik. Ini yang bilik kudus, sudah lihat di gambar. Ini bilik Maha Kudus, yang diperantarai dengan tirai pemisah. Keluaran 26 ayat 31. Yang mengantarai, ini menjadi lambang penggantaraan Kristus antara saudara saya dan Allah Bapa. Sampai tirai pengantaran ini menjadi simbol Yesus sendiri. Makanya jangan heran ketika Yesus mati di kayu salib, tirai ini dirobek oleh siapa? Malaikat. Malaikat robek tirai di tengah ini. Artinya, pengantaraan kita sudah lagi tidak melewati sistem pengantaran imam di atas bumi. Tetapi pengantaran kita sudah melewati Kristus secara langsung. Ini simbol yang dia ceritakan dari kisah yang saudara lihat ketika Yesus mati dan tirainya dirobek. Karena itu datang dari simbol-simbol yang ada di Ka'bah ini. Dan ingat, mengapa kedua bilik ini harus dipisahkan? Karena semua ini mengandung arti, lambang, di mana iman seseorang pun bergantung dari sistem yang ada di bilik kudus ini. Saya datang dulu kepada bilik yang kudus. Mari perhatikan instrumen-instrumen yang ada di bilik kudus ini. Ada 3 instrumen. Yang pertama, roti meja sajian. Ini dia. Yang kedua, 7 kaki dian. Yang ini. Dan yang ketiga, mesbah ukupan dan minyak urapan dengan rempah-rempahnya. Ini dia. Letaknya tepat di depan tabir pemisah ini. Mengapa? Karena mesbah ini selalu harus diasapi. Imam-imam mereka setiap hari datang untuk mengasapinya dengan ukupan dan rempah-rempah. Semua ini terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas murni. Kecuali 7 kaki dian ini adalah 100% emas murni yang ditempah. Jadi tidak ada satu bagian di bilik kudus ini yang tidak terbuat dari emas. Mengapa? Karena 1 Petrus 1 ayat 7, emas itu melambangkan iman. 1 Petrus 1 ayat 7, emas melambangkan iman. Kalau kita datang kepada konsep keselamatan, mari saya undur sedikit ya. Sehubungan dengan ini semua. Mari kita datang kepada bentuk Ka'bah ini. Coba perhatikan Ka'bah ini, saya gambarkan dulu. Ini dalam bentuk keselamatan. Ini menjadi simbol penerimaan kita akan Yesus. Ketika kita masuk ke gerbang, kita sama melewati gerbang Yesus. Karena Yesus juga sebagai gerbang itu. Dia bilang tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa masuk ke domba-domba itu kalau tidak melalui aku. Pintu. Aku adalah pintu gerbang itu. Yesus sendiri katakan dalam kitab Yohanes pasal 10. Dan begitu masuk pintu gerbang,
Melalui Yesus, kita menerima Yesus, pengorbanan Yesus yang menjadi gambar simbol pengorbanan ini. Saudara terima Yesus sebagai juru selamat saudara pribadi. Ada satu langkah yang harus kita lakukan sesudah menerima dia sebagai juru selamat. Langkah apa berikutnya? Simbol baptisan yang digambarkan dengan lever atau kandil pembasuhan ini. Jadi orang beriman, dia harus melewati semua tahap yang ada di sistem Ka'bah ini. Walaupun yang kita akan lewati secara spiritual, bukan secara harafiah, karena kita tidak lagi pergi ke Yerusalem dan untuk mengadakan ritual ini. Tidak. Tetapi di dalam konsep keselamatan, Yesus juga menggunakan sistem yang sama. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptiskan. Waktu kita dibaptiskan, untuk masuk ke dalam tenda Ka'bah ini, di dalam tenda ini, semua instrumen itu tadi yang saya sudah katakan, terbuat dari emas. Emas itu melambangkan iman. Dengan kata lain, tidak ada orang yang akan tetap bertahan ketika dia terima baptisan dan dia akan berada dalam keadaan benar, kecuali dia dengan iman, dia bertumbuh di dalam roti ini yang menjadi simbol firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam doa sama dengan mesbah ukupan yang menjadi simbol doa orang-orang kudus, asap yang naik kedupaan yang menjadi asap orang-orang kudus. Dan yang ketiga, dengan terang ketujuh kaki dian ini, di mana dia harus menjadi terang bagi segala bangsa. Dan juga api yang melambangkan Roh Kudus. Minyak yang dilambangkan Roh Kudus. Minyak zaitun. Jadi 3 langkah ini yang ada di dalam sistem Ka'bah, ini menjadi bagian dari sistem penyelamatan yang Tuhan berikan. Tidak ada orang yang ke surga tidak melewati masa ini. Tidak ada. Dan yang terakhir, dia akan melewati masuk kepada bagian yang terakhir di dalam tutup pendamaian dan Ark of Covenant atau tabut perjanjian. Mari kita perhatikan dulu sistem kerjanya. Sebelum saya masuk ke dalam Ark of Covenant atau tabut perjanjian. Untuk roti meja sajian, dalam Imamat 24 ayat 5-9, itu harus diatur 2 susun dari 12 roti. Jadi Tuhan katakan, engkau harus bakar dari setengah tepung eva. Bakar itu menjadi 12 roti, dan dibagi 2, ditaruh di atas meja roti sajian ini. Setiap hari, rotinya harus baru. Tidak boleh kita bakar minggu ini, nanti ganti minggu depan. Tidak. Setiap pagi roti itu harus baru. Makanya, saya juga secara pribadi, sebagai pendeta, setiap firman Tuhan saya bawakan, saya tidak mau yang sudah saya sampaikan lagi. Harus baru setiap hari. Amin. Firman Tuhan itu harus baru. Makanya orang kalau sebagai pendeta James minta khotbah, saya ambil. Selesai saya khotbah, ambil. Karena saya tidak akan khotbahkan kedua kali. Harus baru. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan di dalam sistem Ka'bah. Firman itu, roti ini menggambarkan firman Tuhan. Harus baru setiap pagi. Makanya setiap hari saudara-saudara untuk pertumbuhan kerohanian harus baru setiap hari pikiran ini. Dengan firman. Ada hal-hal yang baru yang saudara harus tahu dari firman Tuhan. Jangan itu-itu saja. Oh, saya cukup sudah tahu mengenai Ka'bah, selesai. Tidak. Belajar terus. Belajar terus. Jangan cuma saudara tahu ibadah sampai pada hari ibadah saja. Hanya sekedar oke, setiap minggu saya ibadah. Sudah selesai. Tidak. Belajar yang baru setiap hari. Sebagaimana Tuhan katakan ini akan menjadi perjanjian sepanjang masa, demikian konsep berpikir dari bahasa Tuhan ini, untuk masa kekekalan, konsep kekekalannya adalah masalah kerohanian.
Bukan masalah roti secara harafiah lagi yang dimasukkan menjadi konsep kekekalan. Tetapi setiap hari kita harus memiliki pengetahuan kasih Allah yang baru. Itu yang dimaksudkan. Roti itu dibakar. Tidak pandang hari apa. Bayangkan saudara, biasa orang Israel Tuhan bilang, istirahat pada hari Sabat. Tapi untuk bakar roti ini, hari Sabat pun bakar roti. Disuruh bakar itu roti hari Sabat. Tuhan yang suruh. Saudara baca itu dalam Imamat 24. Mulai dari ayat 5. Dengan kata lain, Tuhan sangat serius mengenai firman. Jadi dengan kata lain, setiap hari itu harus jadikan firman itu baru terus. Baru terus. Dan hidup dengan firman tidak pandang hari Sabat. Setiap hari jadikan jadi seperti hari Sabat. Ini maksud Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Orang Israel kalau bilang hari Sabat mereka paham sekali. Apalagi orang Advent. Paling paham mereka itu hari Sabat. Dan Tuhan mau kita hidup baru setiap hari dalam hal rohani. Dan itu dibubui kemenyantulen dikatakan di sana menjadi ingat-ingatan. Mengapa itu menjadi ingat-ingatan? Konsep pelepasan yang Tuhan akan buat melalui penyalipan. Makanya dia tidak batalkan sistem ini, dia lanjutkan dengan sistem ingat-ingatan, dengan sistem yang baru yang disebut dengan perjamuan kudus, Lord's Supper. Karena mengapa? Ini ingat-ingatan ini memang itu akan ada terus. Jadi salah kita kalau berpikir, Ka'bah itu sudah selesai. Betul, Ka'bah secara harafiahnya sudah selesai. Tetapi konsep keselamatan yang Tuhan ajarkan dari Ka'bah ini berkelanjutan. Sampai di sorga. Sampai selesai masalah dosa. Dan Yohanes 6 ayat 35 Yesus katakan, Aku adalah roti hidup. Jadi, kalau kita ingin menjadi sama seperti Yesus, Yesus katakan manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Saudara, sudah sampai di roti ini, semua masih menjadi simbol terhadap Kristus. Yang kedua, 7 kaki dia. Perhatikan minyak lampu ini harus dibuat dari buah zaitun yang ditumbuk. Jadi ditumbuk buahnya, minyaknya diambil, diperas. Minyak yang murni ini yang dijadikan minyak untuk kandil ini. Dan api ini hanya Tuhan nyalakan 1 kali. Jangan sampai api ini padam. Tuhan tidak mau ada api asing masuk. Perhatikan peristiwa anak-anak Harun. Mereka coba masukkan api yang asing, yang bukan datang dari api Tuhan, mereka dibinasakan. Jadi ini memang sangat serius. Jangan sampai mati api-api ini. Makanya imam setiap hari, dia mengatur api-api ini. Minyaknya, sumbunya diperhatikan, jangan sampai mati. Karena ini berbahaya bagi dia. Saudara lihat pekerjaan seorang imam waktu di zaman Ka'bah, tidak main-main. Kalau sekarang ya pendeta kapan saja bangun bisa. Saya sangat saya juga waktu belajar ini saya merasa berhutang sekali sama Tuhan. Makanya sampai saat ini saya mesti bangun subuh. Kalau umat bangun jam 6, kita harus bangun jam 4. Karena orang Israel, imam tidak pernah bangun terlambat. Mereka bangun masih subuh. Sudah atur lampu-lampu yang di Ka'bah. Menyiapkan untuk sistem korban bakaran pagi dan petang. Mereka siap itu. Jadi kalau ada memang hamba-hamba Tuhan ya, kalau ada hamba Tuhan, saudara juga boleh ingatkan saya, ini juga menjadi templakan. Hamba Tuhan yang malas, itu akan menjadi kutuk sebagaimana pekerjaan imam ini. Akan membahayakan kehidupan umat. Demikian gambaran yang diberikan oleh Tuhan
di mana api itu jangan padam. Ingat Rasul Paulus di dalam konsep berpikir yang sama, dia katakan jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Karena api ini melambangkan roh. Jangan padamkan. Jangan kita abaikan. Kalau hari ini kita setiap hari mendengar firman dan hati ini tertarik kepada Yesus, jangan padamkan ketertarikan itu. Jaga dia setiap hari. Sebagaimana imam ini dia katakan, sampai pagi dan petang dia harus selalu mengawasi lampu-lampu ini. Jangan sampai sumbunya penuh dan akhirnya dia mempengaruhi sistem pembakaran dan dia mati. Tidak boleh, dia bersihkan. Dengan demikian, saudara, waktu baca kitab Wahyu, Wahyu pasal 2, saudara lihat kan bagaimana Yesus gambarkan juga dia sebagai Allah yang berjalan di antara ketujuh kaki dia. Dia menggambarkan sistem keimamatan, di mana dia tidak akan biarkan gerejanya padam. Bagaimana imam tidak akan membiarkan lampu ini padam, api ini padam, demikian Yesus tidak akan membiarkan umatnya padam. Makanya keselamatan itu bukan saudara yang jaga. Yesus yang menjaga itu. Dengan cara apa? Kita berserah tekun terhadap keselamatan itu. Hargai apa yang sudah Tuhan berikan. Karena lampu ini hanya sekali diberikan. Api itu hanya sekali diberikan. Tidak boleh ada api asing. Yesus sendiri juga katakan, akulah adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Jadi semua simbol ini, selain menggambarkan Yesus, menggambarkan kehidupan kerohanian saudara dan saya. Ini konsep yang ada di dalam tabernakel, yang ada dalam Ka'bah. Yang seringkali orang lupa. Mereka memperhatikan satu hal yang lain, tetapi ada hal yang lebih penting, berhubungan dengan keselamatannya. Mereka lupakan. Yang terakhir, di dalam 3 instrumen ini, mengenai mesbah ukupan. Setiap pagi harus dibakar ukupan dari wangi-wangian. Sebagaimana dia mengatur lampu tadi, di 7 kaki dia, dan dia mengatur roti setiap pagi, demikian asap ini tidak boleh, tidak ada. Karena di asap ini juga ada api Tuhan yang hanya sekali menyala. Dan Tuhan katakan kepada Musa, suruh Harun, kakakmu, jaga api itu. Makanya dari api inilah keluar api Tuhan dan menghanguskan anak-anak Harun karena mereka mencoba menaruh api asing di mesbah itu. Dan sekali setahun mereka mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Jadi ada 1 kali 1 tahun yang disebut dengan Hari Pendamaian atau Atonement Day. Nanti berikut kita akan pelajari mengenai hari-hari raya ini. Yang disebut juga sebagai Sabat-Sabat. Supaya kita pahami apa yang dikatakan kitab Kolose. Yohanes 17, Yesus sebagai juru syafaat. Jadi ini menggambarkan Yesus semua. Sampai di sini dulu kita punya pembahasan di bilik kudus. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya masuk di bilik Maha Kudus? Karena ini bilik Maha Kudus. Atau kita bahas saja satu kali ya. Kita selesaikan saja dulu ya. Di bilik Maha Kudus ada tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian itu. Yang disalut dengan emas murni. Dan di atas tabut itu ada penutup pendamaian. Yang dia suruh buat penutup pendamaian itu diukirkan dengan malaikat yang mengeluarkan sayapnya. Yang menudungi sayap itu dan kedua sayap itu saling bersentuhan. Sementara wajah malaikat-malaikat ini, kerub-kerub ini menghadap ke bawah. Saudara tahu apa yang ada di dalam tabut perjanjian ini? 10 hukum. Tuhan sangat serius dengan hukumnya. Karena itu adalah tahta kemuliaan sorga. Makanya Yesus katakan, dari seluruh hukum Taurat hanya tinggal 2 hukum ini. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada manusia. Dari mana dia dapat konsep itu? 10 hukum.
1-4 menyatakan kasih kita kepada Allah. Pertama, jangan ada ilah lain. Kedua, jangan menyembah patung. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan. Keempat, hormati hari kudus Tuhan. Hari Sabat kudus Tuhan. 4 ini, hukum 4 pertama, menjadi gambaran hukum kasih kepada Allah. Hukum kasih kepada Bapa. 6 hukum terakhir, mulai dari hukum kelima. Hormatilah orang tuamu. Ini kasih kepada manusia, sesama manusia. Makanya Tuhan katakan, kasih Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Saudara lihat, konsep 2 hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia diambil dari 10 hukum. Makanya kalau ada orang katakan 10 hukum itu sudah tidak ada salah di dalam pengertian. Dia tidak paham apa yang Tuhan buat di dalam Ka'bah ini. Mengapa di dalam tabut perjanjian ini Tuhan taruh 10 hukum itu? Karena itu adalah fondasi pemerintahan Allah. Fondasi pemerintah ilahi adalah kasih. Jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan engkau membuat patung, jangan ada ilah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat Tuhan. Dan engkau mengasihi sesama manusia, hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, berdusta, bersaksi dusta, jangan mengingini sesamamu. Saudara lihat hukum-hukum ini, begitu jelas. Dan itu ditutup dengan penutup pendamaian yang dalam bahasa Ibraninya lebih dekat kalau kita baca. Bukan penutup sebenarnya tabut perjanjian ini bukan tabut perjanjian penutup pendamaian. Dia katakan dalam bahasa Inggris seat of mercy. Tahta kemurahan. Kalau dalam bahasa Ibrani dia katakan kaporet. Kaporet itu adalah tempat meminta belas kasih ilahi. Jadi sebenarnya tabut perjanjian ini adalah lambang tahta Allah. Menjadi lambang tahta Allah. Makanya waktu Tuhan bilang, aku mau tinggal dengan engkau kepada bangsa Israel, aku ingin tinggal di tengah-tengahmu. Saudara lihat itu asap Shekinah yang keluar dari Ka'bah. Itu Shekinah itu keluar dari tabut ini. Karena itulah tahta Allah. Di sana tahta Tuhan, di sana Allah bersemayam. Menjadi simbol tahta Allah. Dan dia taruh simbol itu di bawah tahtanya, dia taruh 10 hukum Tuhan. Saudara lihat betapa seriusnya Tuhan terhadap hukum Allah. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran mengajarkan hukum Allah itu tidak perlu. Yang penting percaya kepada Yesus. Kita sementara disesatkan. Karena Yesus mati oleh karena pelanggaran terhadap hukum Allah. Berapa kali kita harus menyalibkan dia dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Itulah mengapa di dalam pengertian Ka'bah, Tuhan sangat menganjurkan umatnya memperhatikan dengan detail makna-makna dari perlambangan-perlambangan ini. Tetapi orang Israel gagal memahaminya. Di dalam tabut perjanjian ini, saya nanti lihat, karena seringkali saya perhatikan yang dikatakan di dalam tabut ini ada 3. 10 hukum, 2 loh batu, mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Tapi mari kita perhatikan baik-baik di dalam ayat-ayat ini. Keluaran 25 ayat 16. Tolong bacakan Keluaran pasal 25 ayat 16. Apa yang Tuhan katakan? Keluaran pasal 25 ayat 16. Mungkin saudara pernah dengar ini. Saya sering dengar ada beberapa penjelasan-penjelasan menyatakan bahwa di dalam tabut ini ada 3. Ada 10 hukum, ada mana, ada tongkat Harun. Apakah betul? Coba baca Keluaran 25 ayat 16. Ada yang bisa baca? Saya Pak Pendeta. Silakan. Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dalam tabut itu harus loh hukum. Sekarang saya mau tanya.
itu mana dan tongkat Harun di mana dia taruh. Coba baca dalam Keluaran 16 ayat 33 dan 34. Untuk mana dulu? Roti mana? Keluaran 16 ayat 33 dan 34. Keluaran 16 ayat 33 dan 34. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Di hadapan tabut, bukan di dalam tabut. Betul tidak? Dia tidak katakan di dalam tabut, tetapi dia katakan di hadapan. Bahasa Inggris ini saya baca before, not inside. Demikian juga tongkat Harun yang berbunga. Di mana tempatnya? Bilangan 17 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikan tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Di hadapan pendeta. Taruh hadapan lagi kan? Taruh tongkat Betul, itu di pendeta, di hadapan, bukan di dalam tabut. Jadi sebenarnya yang di dalam tabut cuma satu yang ada di sana. 10 hukum Allah. Yang di hadapan tabut ada mana dan tongkat Harun. Mengapa hanya satu yang harus ada di dalam? Karena itu menjadi lambang tahta Allah. Tidak boleh ada hal yang lain di situ. Karena tabut perjanjian adalah simbol tahta Allah. Coba saudara perhatikan ini. Ini aturan yang mereka buat, Tuhan suruh. Mereka tidak sembarang berkemah. Oh, saya berkemah di sini aja. Tidak, Tuhan atur perkemahan mereka. Dalam Bilangan pasal 21, saya lihat ini. Ini kaum suku Lewi, ini yang tabernakel di tengah. Ini Ka'bah itu, di tengah. Di sebelah timur, dekat gerbang, ini gerbang di sini. Ada perkemahan Musa dan para imam. Puak-puak Lewi atau suku-suku dari Lewi, mereka diatur lagi. Di sebelah utara, suku Merari. Di sebelah barat, suku Gerson. Di sebelah selatan, suku Kehat. Dan 12 suku Israel yang di sekelilingi ini diatur untuk suku Yehuda harus berdekatan dengan sebelah timur, dekat keimamatan. Mengapa? Karena dari Yehuda Yesus akan lahir. Dia datang dari arah timur. Makanya kedatangan Tuhan kedua kali pun dia akan datang dari matahari terbit. Tuhan atur ini sedemikian rupa. Mereka tidak boleh sembarang berkemah. Makanya ketika Bileam melihat ini barisan Israel. Waktu disuruh kutuk bangsa itu, si Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa itu. Bileam ketika dia melihat barisan yang teratur ini, perkemahan mereka begitu teratur. Siapa dulu pengaturnya? Tuhan. Saudara lihat kalau Tuhan itu hadirat Allah ada, semua akan teratur. Makanya gereja yang kacau dan mengaku hadirat Allah ada di situ, tidak ada hadirat Allah di situ. Karena kalau kita lihat sistem di dalam Ka'bah ini, Allah mengatur semuanya sampai Bileam tidak dapat mengutuk. Perhatikan ayat di dalam kitab Bilangan. Bilangan 24 ayat 29.
Dia bilang begini. Ayat 2-9. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Ketika dia melihat perkemahan orang Israel dari pegunungan ini, maka roh Allah menghinggapi dia, lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Dia terbuka matanya, melihat keindahan dalam pengaturan Tuhan. Dia katakan, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Dia menggambarkan keteraturannya. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saudara lihat, ini adalah ungkapan Roh Kudus melalui Bileam ketika Bileam melihat jemaat Tuhan yang penuh dengan keteraturan ini. Pendeta. Jadi walaupun dalam ibadah dan menyatakan itu teratur, tapi sebenarnya rusak, Tuhan tidak ada di sana. Segala sesuatu di mana ada hadirat Allah, di sana ada keteraturan. Amin. Di sini, Pendeta, yes. ya, mungkin kan